Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, saatnya move on dari pertandingan Arab Saudi karena masih ada satu laga lagi yang harus kita selesaikan, yaitu menghadapi Irak ya, Besok lusa kita akan berhadapan dengan Irak malam Minggu berarti ya. Malam Minggu kita akan berhadapan dengan Irak. Pasti jalanan rame banget sih ini pasti malam Minggu sekarang. Timnas mainnya juga pagi hari ya, setengah tiga. Timnas mainnya itu setengah tiga pagi. Jadi wah, ini seluruh pecinta sepak bola di Indonesia pasti akan begadang ya menyaksikan pertandingan kali ini. Oke. Apakah timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur pemuncak grup? Jawabannya masih bisa, dengan dua syarat. Pertama, Irak harus menang melawan Arab Saudi dengan skor tipis. Kedua, Indonesia harus mengalahkan Irak dengan skor besar. Nah, berarti objektif pertamanya adalah kita harus menang besar melawan Irak. Bukan hanya menang, tapi menangnya besar. Jadi selisih 3 gol, 4 gol. Dan berharap Irak menang atas Arab Saudi dengan skor yang tidak lebih besar dari kemenangan Indonesia atas Irak. Jadi itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi karena kita kalahnya untungnya tipis doang ya. Jadi kesempatan itu masih sangat terbuka dengan berharap Irak akan bisa mengalahkan Arab Saudi. Gitu ya. Dan ya Arab Saudi berarti hanya butuh hasil imbang ya kalau Irak gagal menang ya. Kalau Irak gagal menang atas Indonesia, Arab hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi gitu. Oke, move ke pertandingan melawan Irak. Gua udah bilang ya di 2 atau 3 video sebelumnya, lawan Arab oke lah bisa kita lepas gitu ya. Kan gue bilangnya udah kayak gitu ya dari awal karena situasi memang sedang mendukung Arab. Selain mereka sudah kembali on track ke performa yang bagus, Arab juga bermain di kandang sendiri ya, kita tahu sendiri AFC seperti apa ya. Dan memang Arab Saudi juga sedang dalam performa yang bagus. Pemain-pemain mudanya sedang dalam performa yang sangat bagus. Jadi Arab diuntungkan. Tapi gue bilang juga kita sangat possible untuk mengalahkan Irak. Kenapa? Karena Irak sedang mengalami fase yang goyang. Ya, di beberapa pertandingan terakhir permainan mereka sangat tidak meyakinkan, sangat tidak terorganize. Bahkan gue nonton ya pertandingan terakhir Irak melawan Thailand, ketika Irak menang 0-1 itu mainnya bener-bener dengan tensi yang sangat tinggi. Thailand berhasil mengobrak-abrik pertahanan Irak, tapi sayang Thailand ini tidak punya striker yang klinis ya. Padahal mereka punya Supachai Jaiden, Canatip gitu-gitu, tapi mereka tidak klinis sehingga ya Irak akhirnya menang dengan skor 1-0 di final Kings Cup kemarin. Dan itu sebenarnya menjadi acuan bahwa Irak itu sekarang sudah tidak sekuat kemarin-kemarin. Ya, Irak itu sudah tidak sekuat kemarin-kemarin. Bahkan beberapa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia pun mereka tidak menang dengan convincing. Ya, sehingga mereka akhirnya terlempar juga kan ke peringkat 3-4 sehingga akhirnya harus menantang Indonesia di ini. Kekuatan Irak sudah tidak sebesar ketika mereka menang 0-2 di GBK ya di pertandingan terakhir itu. Ya, di pertandingan terakhir kan Irak menang 0-2 padahal sebenarnya di pertandingan itu juga kita layak menang padahal ya. Dengan skuad yang seperti itu aja kita sudah sangat bisa merepotkan Irak, apalagi kalau datang dengan skuad yang sekarang. Skuad yang sekarang kan hampir full tim ya. Hanya minus Emil Audero aja yang sudah tergantikan lah oleh Martin Paes. Kita lihat Martin Paes bermain luar biasa lawan Arab kemarin. Ya, jadi tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan teman-teman. Sekarang saatnya Indonesia melakukan yang terbaik menghadapi Irak. Itu aja sekarang. Mau kita nanti jadi juara grup ya, kalau rezeki jadi juara grup, atau ya berarti kalau menang lawan Irak berarti runner up yang dikejar ya. Intinya kita harus menang besar melawan Irak. Supaya apa? Sekalipun nanti Irak taruhlah menang lawan Arab misalkan, kan ada hitung-hitungan ya. Ada hitung-hitungan, maka itu nanti yang akan terjadi. Hitung-hitungan itu yang akan terjadi kalau, makanya kita harus menang besar melawan Irak. Bukan hanya menang ya. Gitu. Dan gue harapkan mindset pemain-pemain Indo itu sudah ke sana. Menang besar. Jangan sekedar menang. Menang besar. Ambisinya harus ke sana.
Sekarang kita tampil dengan full team. Oleh Romani kelihatan kemarin sudah bisa lari ya, sudah lumayan. Dia udah kembali ke performanya meskipun tidak 100%. Larinya masih berat, tapi seberat-beratnya lari Romani, kualitas dia tetap yang paling bagus di Asia. Romani, Ragnar, Miliano Jonathans. Ya, Miliano Jonathan juga kemarin sudah menunjukkan bahwa dia adalah salah satu winger terbaik di Asia. Hanya kekurangan Miliano Jonathan itu adalah making decision dia. Dia setelah berhasil melewati pemain Arab kemarin seperti sering kebingungan harus ngapain. Itu aja kelemahan Miliano. Sisanya udah sangat bagus. Mudah-mudahan tidak ada lagi rotasi-rotasi konyol yang dilakukan oleh Kluivert ya. Please, jangan mainkan Klok, jangan mainkan Jakob. Ya, jangan mainkan Beckham. Mereka sudah terbukti tidak bisa bersaing di level setinggi ini. Ya, tolong mainkan pemain yang memang sudah bagus. Ada Sandy Walsh, kenapa harus Jakob? Ya, ada Tom Haye yang sudah terbiasa di level tinggi, kenapa harus Mark Klok yang sudah terlalu lama main di Liga 1? Kenapa harus Beckham? Padahal Ragnar bisa main di kiri, strikernya bisa diisi. Kenapa harus Beckham yang main di situ? Ada Eliano Reinders. Kemarin Eliano membuktikan bahwa dia adalah pemain yang matang. Eliano bisa dipasang di situ. Atau Eliano bisa dipasang di bek kanan menggantikan Jakob karena posisi dia di Zwolle adalah bek kanan. Ya, tidak usah menggunakan pemain-pemain yang memang tidak matang. Nggak usah gitu. Yang sering melakukan kesalahan sendiri. Please lah, ini udah saat-saat yang sangat genting. Kesalahan-kesalahan sendiri itu sudah pasti akan dihukum. Dan mudah-mudahan melawan Irak juga tidak begitu lagi ya. Mainkan pemain-pemain yang memang sudah terbiasa main di level tinggi. Ya. Oke, jadi itu aja ya. Kita move menghadapi Irak. Gue merasa evaluasi yang paling ketara adalah starting 11. Kita itu ya menghadapi Australia, ya menghadapi Bahrain, menghadapi Cina selalu punya momentum di awal pertandingan, tapi kita tidak bisa mempertahankan momentum tersebut. Itu selalu terjadi. Menghadapi Arab pun seperti itu. Jangan sampai melawan Irak juga seperti itu. Kenapa kita tidak bisa mempertahankan momentum? Karena kesalahan sendiri. Ya, kesalahan sendiri. Jadi momentum itu harus dijaga dengan kematangan si pemain. Mainkan pemain-pemain yang matang dan sudah terbiasa dengan tensi tinggi. Please kepada Kluivert ya, jangan sia-siakan pertandingan melawan Irak. Apalagi Iraknya udah bukan Irak yang sekuat kemarin. Banyak yang memprediksi katanya Irak bakal ini. Enggak, kalau kalian lihat beberapa pertandingan terakhir Irak di kualifikasi ronde 3 di Kings Cup, Irak sudah tidak sekuat ketika mereka menang 2-0, 5-1 sebelumnya. Enggak, dia udah enggak sekuat itu, terus terang aja. Ya, sudah tidak sekuat itu. Ya. Jadi mungkin gua cuma segelintir orang yang justru optimis kita bisa menang lawan Irak. Ya, kuncinya satu, tidak melakukan kesalahan sendiri. Itu aja. Kalau itu dilakukan, gue yakin kita bisa menang dengan selisih 2 gol. Prediksi 2 kita menang selisih 2 gol. Oke? Good luck.